dari Presiden Joko Widodo yang tidak dapat hadir di KTT ini karena berbagai urusan kenegaraan yang harus diselesaikan menjelang berakhirnya masa pemerintahan pada 20 Oktober nanti. KTT kali ini merupakan KTT terakhir yang dihadiri oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pemerintahan baru akan menjalankan administrasi pada 20 Oktober nanti. Di kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih banyak atas semua dukungan dan kerjasama yang diberikan oleh semua negara anggota ASEAN, terutama selama keketuaan Indonesia pada tahun 2023. Yang mulia, izinkan saya pada kesempatan ini untuk merefleksikan berbagai capaian signifikan ASEAN. Setidaknya ada 3 tonggak capaian penting bagi penguatan peran ASEAN dalam 1 dekade terakhir. Pertama, diadopsinya IP atau pandangan ASEAN tentang Indo-Pasifik sebagai panduan strategis kerjasama di kawasan yang semakin mengokohkan sentralitas ASEAN. Kedua, integrasi ekonomi melalui RCEP atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional yang menjadi perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, meliputi hampir 30% perdagangan global sepanjang populasi dunia. Ketiga, keanggotaan Timor Leste. Ini adalah langkah historis yang tidak hanya memperkuat solidaritas regional, tapi juga mengokohkan komitmen dan identitas ASEAN sebagai organisasi yang inklusif. Indonesia bersyukur telah mengambil bagian penting dalam transformasi ASEAN ini. Namun kita tidak boleh berpuas diri. Dalam dunia yang terus berubah cepat, tantangan masa depan menuntut ASEAN untuk beradaptasi dan berkolaborasi lebih erat lagi. Kita butuh 3 hal agar kapal besar ASEAN terus berlayar. Pertama, dayung kebersamaan. Menjaga stabilitas kawasan krusial bagi masa depan ASEAN. Disinilah pentingnya terus pastikan pengarusutamaan implementasi DFOIP untuk terus menggaungkan paradigma kolaborasi. Indonesia mengapresiasi penyelenggaraan Forum ASEAN Indo-Pasifik kedua dan pembentukan jaringan bisnis ASEAN Indo-Pasifik sebagai wujud kerjasama konkret dalam kerangka DFOIP. Agar daya kebersamaan lebih kuat, Indonesia menyambut baik deklarasi DFOIP sebagai rujukan utama arsitektur kawasan yang inklusif dan berpusat pada ASEAN. Kedua, layar inovasi. Kemajuan teknologi dan digitalisasi adalah angin perubahan yang terus berembus tepat. Agar ASEAN mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, kita perlu terus mendorong inovasi dan integrasi ekonomi yang lebih mendalam. RCEP adalah layar inovasi ASEAN guna bersaing dalam era baru ekonomi global yang semakin terintegrasi dan berkelanjutan. Indonesia menyambut baik keinginan Chili, Sri Lanka dan Hong Kong untuk bergabung dalam RCEP. Ke depan kita perlu terus perkuat RCEP, termasuk melalui penunjukan direktur eksekutif dan aktivasi unit RCEP di Sekretariat ASEAN.
Ketiga, kompas keberlanjutan. ASEAN perlu adaptif dan responsif dalam menjawab tantangan masa kini dan mendatang, seperti isu perubahan iklim, ketahanan pangan, dan kelangkaan air dunia. Karenanya ASEAN harus terus berkomitmen pada pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi juga keberlanjutan. Visi Komunitas ASEAN 2045 adalah kompas keberlanjutan kita yang perlu terus dilengkapi dengan rencana strategis secara konkret. Dalam konteks ini, pada keketuaan Laos tahun ini, Indonesia telah menjadi promotor dibentuknya gugus tugas ekonomi biru ASEAN sebagai panduan berbagai kerjasama ekonomi biru di kawasan. Saya juga berharap rencana strategis implementasi visi 2045 dapat disepakati tahun depan di Malaysia. Para pemimpin ASEAN, kita harus membuktikan kepada rakyat kita dan dunia bahwa ASEAN tetap relevan sebagai motor stabilitas kawasan dan sebagai penggerak pertumbuhan dunia. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.